Apa kabar semua teman-teman Kasa? Eh, Selamat datang di Kasa Inside the Studio bersama saya Fauzan. Hari ini kita akan mengundang eh, Biro Arsitek dari Bandung yang kalau saya lihat akun Instagramnya dan beberapa proyeknya memang banyak memasukkan unsur-unsur tanaman ya. Saya pin dulu. Live berdua mas? Bertiga, Oh bertiga. bertiga juga bertiga. Oke oke oke. Ada semua. Mungkin bisa dikenalkan dulu masing-masing bertiga siapa aja sih? Langsung aja mungkin ya, saya Ramos dari Studio Avana. Jadi kita bertiga adalah prinsipal dari Studio Avana. Ini partner saya Saya Mas Rainer. Rian. Dan yang ini Martin. Martin. Ya, kalau lebih Jadi begitu. Mas Martin Pradipta, Mas Rainer Ya, Tulus dan Mas Ramos Saidi ya adalah Iya, Principal betul. Architects dari Studio Avana. Betul. Nah mungkin sebagai background bisa dijelaskan mungkin ke viewers Kasa yang mungkin yang belum mengenal Studio Avana. Studio Avana tuh apa Mas mungkin? Studi Avana tuh kita barengan studi bareng baru didiriin tahun sekitar 2017. Kita bareng bertiga emang udah kenal lama. Kita kuliah bareng di Unpar dan akhirnya eh, di akhir-akhirnya kita berpikir untuk bekerja bareng karena ngelihat masing-masing kita ada kelebihan yang menurut kita bisa untuk bekerja bareng eh biar bisa digunakan juga untuk ngebangun biro. Nah, di sini juga kita belajar untuk melengkapi kelebihan sama kekurangannya satu sama lain gitu. Kayak dari sana kita ya dari kuliah kita barengan. Eh, Oh berarti background dari apa Studio Avana sendiri dari Mas itu salah apa adalah sama-sama satu kampus di Unpar, Iya, Unparaya iya, dulu gitu. kita satu kampus, kita juga satu angkatan. Jadi emang teman main sih pada dasarnya. Dia teman main ya emang suka hobi bareng-bareng rame-rame. Lalu udah gitu ya udah yuk kita decide setelah kita kerja masing-masing di orang lain, akhirnya kita memutuskan untuk bertiga ya bikin satu biro, yaitu Studio Avana gitu. Oke, dari teman main bisa jadi bikin biro arsitek bareng-bareng ya. Keren, keren, keren Iya, banget, Mas. Iya, iya, gitu. iya. Tapi dari studi Avana sendiri, mungkin bisa dijelaskan arti dari Avana sendiri apa tuh, Mas? Hmm. Dari Avana tuh sebenarnya dulu kita bikin pengen ada apa ya namanya bagi zaman itu lagi musimnya pada ngambil namanya tuh dari bahasa Sanskrit gitu. Jadi dari sana kita ambil arti meaning-meaningnya gitu. Yang bagus kita translate, kita cari-cari meaning yang bagus. Nah, ketemu satu kata dari Havana, Havana pokoknya dari Sanskrit apa yang artinya tuh sebenarnya beautiful place gitu. Jadi Tempat yang indah. Jadi kita pengen ya kita desain kita itu menjadi suatu tempat, jadi suatu place yang indah untuk orang-orang. Jadi spiritnya sih di sana lah kurang. Halo, Mas Ramos.
Nah, udah masuk lagi. Maaf ya jaringannya memang agak lambat, cuman Iya. ini Mas mungkin live dari Bandung mungkin. Iya, kita dari Bandung, kita ada di kantor sekarang. Oke, mungkin karena agak jauh kali ya Bandung ke Tangerang gitu ya. Oke, mungkin Mas Ramos bisa sedikit tour di area kerja Studio Havana seperti apa sih Mas begitu? Oke. Jelasin Mas. Oh ya udah, saya aja yang jelasin kalau gitu. Oke, Jadi silakan. ini ya, kantornya mah ada di belakang rumah saya sih sebenarnya. Nah jadi dari entrance ya nggak terlalu besar sih. Di sini tempat kursi saya sama Martin di situ Ramos. Di sini ada junior architects-nya. Di situ juga ada. Di sini mejanya pakai meja pingpong. Jadi suatu waktu Oh bisa iya, iya. dipakai buat main bareng. Udah gitu, apa lagi ya? Oh ya di sini juga sebenarnya biasanya kita ada buat kalau klien pagi kalau sekarang lagi COVID gini kita apa ya ngundang klien ke sini tuh untuk ngasih lihat bayangannya karena nggak berani keluar atau kemana kita pasti biasanya undang klien untuk ke sini diajak duduk di sana sembari kita pakein cobain untuk apa ya kasih service lebih kita pakein VR gitu supaya klien-klien lebih Oh, kebayang iya, gitu. iya, iya, iya. Terus Wih, pakai VR ya Mas? iya pakai VR tapi masih trial sih masih nyobain dulu. Keren, keren. Uh-huh. Udah gitu apa lagi ya itu ada papan tulis buat bareng-bareng kalau lagi meeting juga biasanya di sini. Udah sih udah masih begitu doang sih Mas. Iya, iya. Untuk Studio Havana sendiri, timnya ada berapa orang ya Mas? Tim kita tuh ada 1, 2, 3, 4. Ya kita bertujuh sama kita bertiga. Oke, 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 oke. Siap, 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 siap. Nah, untuk project sendiri, apakah Mas bisa menceritakan sedang mengerjakan project apa aja sih untuk Studio Havana? Kalau Studio Havana sih proyeknya cukup beragam sih ya, dari rumah tinggal sampai ada area komersial juga sih. Rumah tinggal kita juga ada di beberapa kota ya, ada selain di Bandung, Jakarta juga ada di Jogja, ada di Batam. Terus udah gitu biasanya kita juga lagi ada project yang tipe ke komersial tuh sifatnya seperti office, lalu ada juga seperti kids center, kurang lebih seperti itu. Selain residensial, mungkin project yang paling sering diterima apa? Kebanyakan office ya. Office sih ada beberapa tapi masih ongoing lah, belum jadi. Oh, oke, 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 oke. Tapi emang mayoritas Ya. kita di rumah tinggal sih, di residensial. Nah, saat sedang pandemi ini kan mungkin banyak proyek-proyek yang ditunda gitu ya Mas. Dari Studio Havana sendiri bagaimana sih cara menyiasatinya? Jadi kalau dari pengalaman kita pribadi, yang banyak tertunda adalah pembangunannya, proses pembangunannya. Tapi kalau dari desain sih memang ada yang pending, menunggu kondisi stabil. Tapi malah ada juga yang mumpung lagi kayak gini nih, lagi ya punya waktu bekerja untuk desain, malah buat desain juga sih. Kalau lebih mas seperti itu. Untuk flow kerja sendiri, apakah terganggu atau memang pandemi sebenarnya tidak ada masalah untuk Studio Havana? Bagaimana Mas? Untuk pembangunan sih ada ya. Pembangunan kayak supply untuk barang-barang, bahan-bahan, kayak cat atau dan lain-lain tuh kalau lagi kemarin PSBB, toko-toko tutup, Terhambat lah. produsen juga pada tutup gitu. Apalagi kalau produsen besar ya, dia tuh meliburkan pabriknya malah gitu. Jadi kayak ya udah kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Untungnya klien juga mengerti kondisi itu, jadi
ya sudah mau berbuat apa lagi gitu. Gitu. Oke. Mungkin bagi viewers Kasa yang udah melihat-lihat akun Instagram dari Studio Avana, mungkin melihat kalau kebanyakan project dari Studio Avana kan menggunakan elemen tanaman ya di dalam proyek-proyek mereka begitu ya. Dan kalau misalnya salah satu proyek yang pernah dibahas di majalah Kasa sendiri yaitu Lumiere House ya Mas. Mungkin yang belum beli majalah Kasa bisa dibeli karena di sini ada proyek terkininya dari Studio Avana ya, Lumiere House. Nah, ini di tengahnya ini ada taman ya, Mas. Betul. Jadi sebenarnya saya tertarik nanya pertama mungkin apakah Studio Avana memang memiliki ketertarikan untuk mendalami elemen-elemen tanaman gitu dalam setiap proyek arsitekturnya atau emang kebetulan permintaan klien aja begitu? Awalnya mah kita sebenarnya emang senang sih dari awal, apalagi belum ada masih mengawang-awang dari dulu kerja di tempat biro wilayah sebelumnya. Emang kita senang banget sama teman-teman. Nah, kesempatannya kebetulan banget di yang proyek yang Lumiere ini, kliennya juga emang senang banget sama tanaman. Gitu. Jadi ada kesempatan juga, jadi kita sekalian ngedalamin lagi tentang tanaman-tanaman kayak sistem irigasi, jenis tanaman, pencahayaan harus gimana, gitu. Dan makin lama jadi belajar banyak gitu, tentang tanaman, dan lama-kelamaan kita juga sadar kalau di dalam satu proyek ada tanaman yang bagus, dan ya salah satu faktor dari dalam proyek tuh kalau ada tanaman yang bagus itu tuh adding value ke proyeknya gitu. Kayak ada step up sedikit lagi dibanding arsitektur yang bagus, juga tanaman itu selalu nggak accomplish. Jadi dari sana kita jadi sering kalau bisa memang ada tanaman banyak, kita lebih senang bisa makan lah. Untuk proyek Lumiere House sendiri tuh ada hambatan nggak sih Mas? Ada tantangan tersendiri apa sih Mas ketika mendesain hunian dengan banyak tanaman begitu? Sebenarnya untuk tantangannya sendiri sih ya yang jelas pemilihan tanamannya itu sendiri jadi tantangan ya. Karena ada owner maunya saya pengen punya tanaman A, punya tanaman B. Nah itu kan padahal kalau mau tanaman itu tumbuh bagus kan harus dikondisikan. Nah itu tuh tidak semudah itu gitu. Nah terus lalu juga banyaknya orang pengen pakai tanaman tapi dia lupa dengan kebutuhan ruang dia yang lain. Dengan kebutuhan ruang lain yang banyak akhirnya space untuk tamannya itu menjadi berkurang. Nah dari situlah jadi emang untuk penghuni juga harus mau berkompromi. Jadi ketika kita hadirkan suatu focal point itu yang tadi kita sebut edit value itu dalam taman berarti adalah sesuatu yang sedikit kita ganti dikorbankan untuk suatu hal yang lebih baik tentunya. Nah, mungkin kita masuk ke topik utama ya tentang tanaman sendiri di dalam suatu hunian begitu. Dari Studio Avana sendiri, apakah bisa disebut gaya memasukkan unsur-unsur tanaman di dalam proyek arsitektur sebagai green arsitektur begitu, Mas? Mas Ramos mungkin. Jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomongnya green arsitektur itu lingkupnya luas banget. Memasukkan tanaman itu hanyalah salah satu faktor dari green arsitektur tersebut. Nah, untuk desain kami sendiri, kami memang sedang menuju ke situ. Karena untuk ya menjawab kebutuhan orang juga, dan itu green itu menjadi gaya hidup ya untuk sekarang itu. Ya. Nah, untuk masuk green architecture sendiri itu aspeknya bukan hanya dari masukin tanaman doang, soalnya kalau kita kategoriin sebagai green architecture, itu tuh bangunannya sendiri pun harus dalam tanda kutip sustainable. Ya, maksudnya banyaklah faktor untuk masuk green architecture, salah satu faktornya sustainable. Jadi kalau untuk masukin tanaman doang langsung disebut green architecture sih kita enggak ya. Cuma maksudnya kalau mau masuk kategori green architecture, bangunan banyak banget aspeknya, dari kayak pencahayaan,
Sirkulasi sirkulasi udara. udara, konservasi energi, daur ulang, siklus material yang berkelanjutan, kesehatannya, dan lain-lain. Banyak banget faktor yang masuk di green architecture. Jadi mentang-mentang green hijau itu bukan berarti karena tanaman doang gitu Betul. ya, Mas? Ya, bukan. Oke, oke. Banyak faktor yang lain juga gitu, oke. Nah, untuk pemilik rumah nih yang ingin memasukkan unsur-unsur tanaman hias di dalam rumahnya, khususnya di dalam rumah begitu ya, bukan di luar rumah. Apa sih yang mesti diperhatikan terlebih dahulu begitu? Ya, nomor satu, penghuninya suka dulu nggak dengan taman? Karena ada beberapa klien kita pun pengen ada ini ruang terbuka, tapi saya tamannya mau taman kering aja gitu. Jadi yang nomor satu adalah keinginan kliennya dulu seperti apa. Lalu nomor dua ya jenis tanamannya itu juga penting. Karena tanaman-tanaman itu ya kalau mau tumbuhnya subur, bagus ya harus dikondisikan lah kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, tadi Itu saya mendengar, ya gimana? Ya sempat sih apa. Oh ya, oh, gitu. Tadi saya mendengar kata kunci taman kering ya gitu ya. Tapi Ya, apakah ada dua jenis, Mas? Taman kering dan taman basah atau bagaimana tuh, Mas, sebenarnya, Mas? jadi mungkin kalau orang taunya ada sekarang taman kering dan taman basah. Mungkin secara visualnya yang paling mudah ya kalau taman kering ya kita banyaknya pakai batu-batu. Mungkin yang paling populer sekarang ya konsepnya Zen Garden ya, kurang lebih seperti itu. Hmm. Kalau taman basah ya biasanya yang konsepnya apakah dia tropis atau lebih ke Amerikan itu tergantung kliennya sih. Tapi prinsipnya kalau tanaman basah ya banyak pohon hidup seperti itu, banyak Hmm. vegetasinya lah. Kalau kita sebut itu adalah softscape seperti itu, kalau batu-batu itu kita sebutnya hardscape. Dia seperti itu. Nah, untuk Lumiere House sendiri berarti bisa disebut sebagai taman basah ya di dalam courtyard-nya itu ya, Mas? Iya, betul. Itu Hmm. tanaman semua dengan ada sistem pengairannya juga. Jadi itu juga memudahkan dalam maintenance. Karena zaman sekarang kan udah zamannya smart home ya. Jadi semuanya bisa dibikin smart. Oke. Mungkin bisa dijelaskan dikit, Mas, sistem pengairannya seperti apa, Mas, untuk di Lumiere House itu? Jadi sistem pengairannya itu dia ada timernya. Ada timer, Hmm. kalau untuk yang vertical garden itu kita semprotnya dari sisi atas ya. Karena kan air gravitasi turun ke bawah, nanti dia juga otomatis akan nyiram semua. Nah, itu juga dengan kondisi yang seperti itu, dengan sistem otomatis itu bukan hanya sebatas sistem, tapi dia juga membentuk suasana ruang. Jadi kalau lagi sistem irigasinya nyala, bisa keluar air gitu, kayak suara hujan. Nggak Wow, kelihatan akhirnya. bagus. Boleh lihat di Itu IG vertical kita garden ya. dari boleh, boleh. Nanti Ya, boleh kunjungin IG live IG-nya Studio Havana untuk lihat lebih ya, lanjut. gitu. Jadi dia bikin suasana juga, jadi kayak kita bisa feel romantisme air hujan lah di dalam ruangan begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan hanya sistem, tapi membentuk suasana juga. Oke. Eh, dari Mas Ramo sendiri mungkin ada rekomendasi nggak sih tanaman hias yang bisa ditaruh di dalam rumah yang mungkin maintenance-nya relatif lebih mudah begitu? Oke, jadi kalau yang tanaman hias di dalam rumah itu yang sekarang lagi ngetren nih, lagi musim itu monstera. Monstera Hmm. juga ada yang variegatanya yang putih, itu juga perawatannya nggak susah lah untuk monstera. Lalu yang paling gampang lagi, ciri-cirinya itu yang daunnya keras. Jadi kalau Kenapa, Mas? contohnya ya, yang daunnya keras. Oh, daunnya keras. Oke, oke. Ya, jadi paling gampang ya udah lama juga orang sudah tahu ya kayak lidah mertua, kayak rubber plant itu juga bagus dan dia juga untuk meningkatkan kualitas udara di dalamnya itu juga bagus. Karena nggak Nah, semua untuk tanaman oke. bisa disimpan di indoor gitu. Kalau disimpan tanaman outdoor disimpan di indoor ya mati. Nah, cara bedanya gimana tuh, Mas? Tanaman yang harus disimpan di outdoor dan tanaman yang harus disimpan di indoor gitu, Mas. Nah, biasanya ya dari bentuknya itu sendiri sih. Jadi yang kalau keras-keras itu dia di indoor itu bisa. Kalau yang di outdoor itu biasanya tanamannya ya daunnya lebih kecil-kecil seperti itulah karena
Kalau kecil-kecil dia butuh lebih banyak cahaya juga, dan kalau yang kecil-kecil gitu tanaman juga perlu bernafas, jadi nggak bisa tertutup di dalam ruangan, mati juga sih kalau begitu. Oke, oke, oke. Wah, ini pengetahuan baru ya soal tanaman indoor dan outdoor gitu ya. Nah, untuk tanaman outdoor sendiri mungkin Mas Ramos punya rekomendasi mungkin? Nah, kalau untuk tanaman outdoor yang cukup kita suka pakai lah kurang lebih gitu, ada ketapang kencana, itu juga ada yang varietasnya yang variegata, jadi nggak bosen. Kalau yang kita lihat banyak di jalan kan yang hijau biasa ya, kalau yang ini variegata jadi agak putih. Lalu juga ada tabebuya. Jadi kalau tabebuya tuh kalau kita lihat yang ada yang kuning, kalau di Surabaya itu yang pink ya, yang trennya ya. Di Braga juga tabebuya. Ya kalau di Bandung itu di Jalan Braga kita pakai yang kuning kalau di Bandung. Gitu. Lalu juga kita bisa suka pakai palem-paleman, suka pakai pakis-pakisan, kalau lebih seperti itu. Kalau tanaman soalnya sebutan tukang tanaman juga namanya aneh-aneh. Iya, setiap daerah beda. Jadi mungkin kalau kita mau yang universal nama latinnya, cuman kalau kita sebut nama latin ke tukang tanaman juga suka nggak ngerti. Gitu. Oke, oke. Jadi triknya gitu. Jadi kalau kita ngomong ke klien sama ke tukangnya tanaman itu beda. Gitu. Jadi nggak semata-mata kita tahu nama latinnya apa, kasih tukang tanaman tahu dia enggak. Pengalaman kita sih seperti itu. Karena mungkin setiap daerah punya bahasa namanya masing-masing kali untuk menyebut Betul. tanaman itu apa gitu ya. Iya, Mhm. betul, betul, betul. Oke, menarik banget nih. Untuk viewers Kasa mungkin yang ingin nanya-nanya lebih lanjut soal tanaman hias, boleh banget klik komen aja di bawah, nanti mungkin bisa dijawab bareng-bareng sama Mas Ramos dan Iya. kawan-kawan yang lain. Oke. Nah, kan dari Studio Havana sendiri mungkin sering bangun project di Bandung dan di Jakarta gitu ya. Nah, dua iklim Bandung dan Jakarta kan ini berbeda. Ada tanaman yang lebih cocok nggak sih untuk misalnya Bandung yang iklimnya lebih dingin atau Jakarta yang iklimnya lebih panas begitu? Nah, kalau di Bandung dan Jakarta memang pasti iklimnya sangat berbeda, dan kekuatan tanaman terhadap iklim itu juga macam-macam ya. Jadi misalkan seperti kalau buat di Jakarta, kita bisa pakai tanamannya yang tahan panas, mungkin memang kayak seperti ketapang kencana, tabebuya atau palem-paleman, itu memang tanamannya lebih tahan panas. Kalau di Bandung kita bisa menggunakan yang ada poin plusnya juga, yang nggak bisa tumbuh di daerah yang panas, misalkan kayak pinus, cemara gitu-gitu kan. Ya poin plus ya, kalau memang orang tinggal di daerah dingin, kita bisa pakai tanaman yang kayak itu. Oke, Dan oke. biasanya kalau di daerah dingin itu tanahnya lebih subur. Jadi nanam tanaman apa rata-rata lebih jadi sih dibanding daerah panas. Gitu. Oke. Ini ada yang tanya nih mungkin. Ini mungkin untuk taman 2x3 gitu. Cocok nggak sih menggunakan tanaman tabebuya atau yang lain gitu misalnya? Nah Atau kalau pohon ketapang gitu ya. nah kalau pohon ketapang itu dia sifatnya seperti payung ya. Jadi dia melebar. Hmm. Nah kalau dengan sifat yang melebar itu kurang cocok karena nanti kalau sudah melebar dia lewat-lewat ke jalan atau dia menempel ke rumah. Mungkin kalau mau yang tanamannya diukuran di 2x3 itu yang sifatnya memanjami ke atas. Jadi ganggu kualitas ruangnya juga ya. Iya, mungkin salah satu contoh tanaman yang itu bisa pohon kulai. Dia sifatnya batang naik ke atas seperti itu. Oke. Nah, mungkin taman 2x3 ini bisa juga diaplikasikan di dalam rumah gitu ya Mas, sebagai courtyard begitu kan. Tapi Bisa. ada tips desain nggak sih yang bisa dibagikan gitu untuk para pemilik rumah yang ingin mengaplikasikan courtyard begitu Mas? Biasanya balik lagi, lihat lagi kalau kayak tadi 2x3 bisalah masuk kategori courtyard. Cuman tetap kalau mau aplikasi courtyard tetap harus lihat juga sama value merancang di case ya. Harus lihat juga sama kebutuhan ruangnya. Kalau memang dan terlalu banyak ruang sisa, ya terpaksa Jangan jadi memaksakan. paksa gitu.
Cuman kalau karena sifat dari hotel sendiri juga harus bisa adaptif sama kebutuhan ruangnya. Jadi mau kecil bisa, kayak tadi 2x3 juga sangat bisa. Apalagi Hmm. di tata rumah yang lumiere juga sebenarnya untuk lebarnya sendiri sih cuma 3,5. lebar 3,5. Lebar 3,5 itu kali 8 lah kurang lebih. Cuman Jadi, dari sempitnya segitu juga ya bisa gitu. nah itu juga akan berpengaruh ke pemilihan tanamannya. Karena pada saat ukurannya tidak terlalu besar, tanaman juga cahaya nggak akan bisa masuk banyak. Nah, jenis tanamannya makanya harus dicari lagi Ya, yang mana. kurang lebih seperti itu. Kalau yang Ada. memang Oke. kayak Nah, tanaman kayak ketapang nggak Nggak mungkin bisa mungkin di dalam. kalau itu. Kalau kayak lumiere makanya kita akan taruh ketapang karena ketapang benar-benar harus terik. Kalau lumiere dia cahaya mataharinya tuh hanya ada siang doang karena skylightnya ada di atas. Kayak jenis-jenis tanamannya juga harus disesuaikan sama yang sana. Sebenarnya dari sana juga kita belajar banyak kayak belajar lewat buku, lewat internet ya, dari tukang pun ya apa nanya kalau tanaman ini bisa nggak? Cara simpelnya ke tukang tanaman aja tanya, Pak pohonnya ini bisa nggak terik matahari? Iya. Oh bisa. Kalau kayak emang nggak bisa kayak pakis monyet ya. Iya. Pakis monyet gitu kayak banyak banget untuk orang-orang pakai di taman-taman. Ternyata kita coba dulu banget saya proyek Jakarta kecil pakai pakis monyet mati juga. gitu. Nah, ini ada pengetahuan baru lagi ya. Jadi jangan malu buat nanya ke tukang tanaman gitu. Tanaman ini Betul. bisa nggak ditaruh di luar atau taruh di dalam gitu ya. Karena mungkin mereka juga punya pengetahuan lebih begitu. Iya Oke. pasti. Mereka punya pengalaman lah. Itu Ya, yang benar-benar punya pengalaman. Ya. pemain saya punya pengalaman, punya sabar untuk tunggu tanaman itu besar karena itu lama sih. Tergantung jenisnya juga, cuma itu bukan pekerjaan yang mudah lah ya. Kurang lebih seperti itu. Karena kita juga pernah belajar hidroponik. Jadi sekarang itu trennya tamannya itu suka dikasih hidroponik juga. Apalagi semenjak pandemi ini orang pengen self-sustain seperti itu, pengen tanam sendiri jadinya. Ada beli-beli paket-paket hidroponik Iya, gitu. Nah itu juga pilih-pilih sayurnya beda-beda. Benar-benar. Oke. Nah Mas, berarti kalau kita kembali ke soal courtyard ini, apa sih yang harus diperhatikan sebelum orang, wah saya mau bikin rumah saya ada courtyardnya gitu. Apakah dari harus ada void kah? Apakah luas bangunannya harus bagaimana begitu? Pertama-tama pasti kalau memang ada courtyard, pastiin juga pasti ada tanaman ya, baik lagi tadi jenis tanamannya Iya. yang bisa dari sana. Dan itu Program ruangnya juga penting. Jadi kebutuhan ownernya apakah banyak sekali atau enggak. Kalau tidak terlalu banyak, kita bisa menyisipkan si inner court itu sebagai program ruang. Nah, kalau kita udah berbicara dia sebagai program ruang kan implikasi desainnya kan berbeda ya dibandingkan dia sebagai tambahan saja. Oke. Nah, Sama luasan lahan juga ya, gimana? penting sih, luasan lahan. Karena kalau terlalu kecil juga inner core-nya nanti tidak efektif, cahaya nggak bisa masuk dengan bagus, jadi nggak jadi juga tanamannya gitu. Mungkin ada pertimbangan Mas Ramos yang ideal luas inner core-nya berapa sih Mas dibandingkan dengan luas dari areanya begitu? Mungkin kalau untuk inner core-nya aja ya, mungkin dari luasan itu mungkin bisa sekitar 20% lah. 20% ya dari luas bangunannya, dari luas areanya begitu ya? Iya, itu ideal banget ya, kecil-kecil dikit 15 masih oke lah. Oke. Nah, gimana? Tanah sekarang kan orang lebih, kalau kita prinsipnya nggak suka membangun terlalu banyak. Jadi misalnya tanahnya 100 meter, kita pengen bangun kalau bisa yang nampaknya itu hanya sekitar 60%. Karena ya itu balik lagi ke kita emang suka taman, ruang terbuka. Makanya kalau kita lihat pola-pola desain Avana itu pasti ada aja tamannya itu jadi sesuatu yang kami perhatikan lah, bukan cuma sekedar ruang sisa seperti itu. Oke. Nah, selain tanaman nih Mas,
Aspek apa sih yang perlu diperhatikan untuk membuat hunian jadi asri dan sejuk begitu? Nah, jadi kalau untuk hunian AC dan sejuk juga suasana penting. Jadi bagaimana sih kita menciptakan suasana yang nyaman itu. Nah, jadi kita harus perhatikan juga sirkulasi udara. Itu penting. Kalau pengap, ya itu udah pasti nggak jadi nyaman, nggak jadi asri. Karena kalau kita udah ngomong bicara asri, pasti ada angin sepoi-sepoi masuk, yang kayak gitulah. Itu kan menciptakan suasana asrinya. Material gitu ya. Mm-mm, Material dari paling simpelnya kalau rumah sederhana dari penggunaan warna tone cat, mungkin dari warnanya pilihnya jangan yang gelap gitu. Apalagi kalau ada musimnya sekarang, rumahnya ya warnanya catnya putih sekarang yang melakukan panas gajikan matahari. Kalau warna hitam ya otomatis nggak bakal sejuk. Ya, menyerapkan mas dia sifatnya kalau warna-warna gelap. Lanjut lagi penggunaan material lantai kalau panas jangan pakai kayu beneran ya, Ya, kayak pakai keramik membantu gitu. material sintetik juga, material-material sekarang juga untuk menciptakan suasana itu Banyak banyak alternatif lah. alternatifnya. Kayak sekarang kalau memang mau ngejar feelnya banget untuk kayu, ya ada keramik kan lah, keramik yang motif kayu pun ya bisa dijadiin salah satu opsinya. Sama satu lagi yang kalau buat suasana nyaman itu adalah adanya elemen air. Nah, jadi elemen air itu bisa menyejukkan iya, bisa menciptakan suasana iya. Jadi kalau ketika kayak kita bikin ada suara gemericik tuh, itu suasana ruangnya akan beda lagi. Jadi ketika memperhatikan suasana ruang itu, indera itu harus kita permainkan lah. Indera manusia itu panca indera, itu kita permainkan di situ. Gitu. Berarti nggak hanya dari visual, tapi juga dari pendengaran juga, dari mungkin penciuman juga bisa begitu ya mas ya? Betul. Aroma tanaman mungkin begitu. Betul. Iya. Nah mungkin kan tadi mas bilang hunian yang sejuk itu kan karena bukaannya banyak, bisa bukaannya banyak begitu kan mas ya? Nah tapi kalau misalnya kita lihat di Indonesia di mana iklimnya cenderung panas, kalau misalnya ada solusi desain nggak sih untuk menyiasati kalau misalnya bukaan terlalu banyak dan akhirnya menjadi panas begitu, itu bagaimana mas kira-kira? Nah, biasanya kalau kita bikin bukaan itu jangan asal. Jadi kita maksudnya perhatikan orientasi matahari. Bikin bukaan jangan ke barat timur. Sinarnya masuk panas. Jadi orientasikanlah bukaan itu ke utara selatan. Nah, tapi kan itu kan idealnya. Kalau misalnya nggak idealnya dengan itu adalah kita sebutnya passive design. Jadi orientasi bangunan itu kita sebutnya passive design. Nah, tapi ketika hal itu tidak mungkin dilakukan, kita menggunakan active design. Nah, jadi apabila kita misalnya harus punya bukaan ke arah barat, nah kita menggunakan active design dan salah satunya adalah yang Avana juga sering pakai yaitu secondary skin. Nah, jadi secondary skin itu bisa membantu untuk menyortir sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan. Selain itu juga sinar penangkal sinar matahari itu bisa jadi unik juga, jadi elemen estetis juga. Dan kalau mau dibikin smart lagi, kita bisa bikin dia otomatis juga kok. Gitu. Bisa berdasarkan timer atau bisa berdasarkan intensitas cahaya yang masuk. Jadi kalau terlalu banyak cahaya yang masuk, ya otomatis tutup itu bisa. Gitu. Karena ya oke mas, sayang banget karena waktunya terbatas. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Casa Indonesia gitu. Tadi kan dari Studio Avana mungkin akan menuju ke arah sustainable begitu ya, gaya apa, arsitektur sustainable dan lain-lain. Kalau dari Studio Avana sendiri ada tips sederhana nggak sih untuk para penghuni rumah yang ingin menjalankan gaya hidup sustainable begitu dari rumah yang sederhana? Seperti apa mas kira-kira? Salah satu cara paling sangat-sangat sederhana sih mulai ganti lampu ya, yang tadinya masih pakai lampu yang jadul tuh, yang putih-putih ini ya, Lampu pijar. ganti ke LED. Mungkin itu konservasi energinya lebih baik ya. LED kan
ya walaupun sedikit lebih mahal, tapi sekarang kayaknya LED udah cukup banyak yang relatif yang murah. Soalnya LED dengan kayak gitu, kalau ngomong sustainable, salah satu approach-nya itu dengan hemat energi. Kan LED penggunaannya juga bisa hampir setengah kalinya. Dari sana approach paling simple aja gitu. Lalu kita juga pilih, misalnya bangunannya udah ada nih, ya udah kita bisa tinggal cat dengan yang warna muda supaya menekan penggunaan energi di dalam bangunan. Kayak AC-nya pun jadi kualitas solar pun nggak terlalu panas, dengan cat putih kayak gitu membantulah gitu suasana untuk nggak terlalu perlu AC-nya, juga intensitas penggunaan AC-nya minim ya jadinya. Nah, sama satu lagi sih mungkin ini juga bermain teknologi, kita suka main teknologi. Orang sekarang itu mulai mau berinvestasi di solar panel. Nah, jadi itu juga bisa salah satu bentuk sustainable yang sederhana, mudah dilakukan, cuma berbiaya aja. Gitu. Harus invest di situ, cuman maksudnya itu bisa dilakukan, rumahnya udah jadi tambah itu tuh bisa. Jadi bukannya harus disiapkan dari awal. Tapi ketika bisa disiapkan lebih awal, ya itu lebih baik. Gitu. Karena pembangunan solar panel juga kalau dia interested bisa lihat dari PLN pun ada diskon untuk charge dari biaya listrik penggunaannya pun. Ya, jadi dia mengurangi biaya tagihan listrik per bulan lah seperti itu. Kalau pakai sistem solar panel. Nah, mungkin untuk solar panel menarik ya. Untuk di Indonesia sendiri, apakah sudah affordable, Mas, untuk dipakai di orang-orang pada umumnya begitu? Solar panel sendiri. Masalah affordable relatif ya. Cuman range-nya banyak. Maksudnya kalau kita lihat dari buatan yang China itu juga harganya udah affordable lah dibandingkan dulu. Itu jauh sekali. Tapi kalau yang mau bagus ya lumayan juga lah itunya. Nah makanya nggak semua mau pasang dulu karena salah satunya mahal invest di awal. Cuman ke depannya dari klien kita itu walaupun dia belum mau pakai itu sekarang, tapi dia ingin mempersiapkan bangunannya ke depannya bisa pakai itu. Jadi kalau emang mau seperti itu, kita juga sikap bisanya juga beda. Gitu. Oke, kalau begitu Mas Ramos, Mas Rainer, Mas Martin, terima kasih banyak telah datang, telah bergabung di IG Live Casa Indonesia. Mungkin sebelum saya tutup, ada pesan-pesan penutup mungkin dari Studio Avana untuk viewers Casa Indonesia. Ya, untuk lagi kondisi kayak gini ya stay safe ya buat semua. Ikutin protokol pemerintah, jangan nakal-nakal karena kalau udah kena kita sendiri yang pusing. Gitu. Oke, kalau begitu saya Fauzan dari Casa Indonesia. Terima kasih banyak Studio Avana. Bye. Bye. Terima kasih.